Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya yang masih tercurahkan kepada kita bersama. Yang alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian selawat kita kepada Nabi yang agung, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa menghitung hari, kita telah memasuki bulan Ramadan. Sekarang kita telah memasuki Ramadan yang ke-16 atau malam ke-17. Kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini juga ada suatu peristiwa yang sangat agung yang Allah berikan, yang Allah turunkan di bulan Ramadan tersebut. Tak lain tak bukan adalah peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Walaupun banyak pertentangan ulama-ulama, ada yang mengatakan turunnya Al-Quran di malam pertama Ramadan, ada yang mengatakan di malam kelima, ada yang mengatakan di malam ke-11, ada juga yang mengatakan di malam ke-17. Akan tetapi kita mazhab Asy-Syafi'i, kita mengikuti bahwasanya diturunkannya Al-Quran yaitu pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 atau pada malam ke-17. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan? Hudal linnas. Jadi untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Bahwasanya diturunkannya Al-Quran sebagai manfaat untuk kita bisa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ketika kita memperingati peristiwa nuzulul Quran, lalu apa hikmah yang bisa kita pelajari? Apa hikmah yang bisa dapat kita ambil? Maka hikmah yang dapat kita ambil dengan peristiwa nuzulul Quran ini, kita dapat meningkatkan bagaimana kualitas bacaan kita dalam mentadabburi Al-Quran. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran bisa merenungi makna-maknanya. Maka inilah bahwasanya diturunkannya bulan Ramadan di bulan yang penuh mulia ini. Untuk apa? Untuk memberikan tingkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena bahwa sesungguhnya Al-Qur'an dia bakal datang di hari kiamat. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ini salah satu keutamaan bagi kita umat muslimin yang setiap harinya, setiap detiknya kita habiskan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini,
ketika kita membaca satu ayat ataupun satu daripada huruf Al-Quran tersebut, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Begitu agungnya bulan Ramadan, begitu agungnya ketika kita membaca Al-Quran, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kaum muslimin, marilah kita tingkatkan bagaimana bacaan kita, bagaimana tajwidnya, bagaimana kita dalam mentadabburi Al-Quran. Inilah tugas kita sebagai kaum muslimin. Kita sempatkan waktu-waktu kita, waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Hadirin yang berbahagia. Kemudian bahwasanya di bulan Ramadan ini, di antara hikmah diturunkannya Al-Quran adalah kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di luar sana ada yang mengatakan peristiwa nuzulul Quran, mengatakan bid'ah dan lain sebagainya, akan tetapi kita kaum muslimin yang bermazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya ini adalah salah satu peristiwa yang agung. Kalau enggak kita peringati peristiwa hal tersebut, bagaimana anak cucu kita di masa yang akan datang? Bagaimana mereka mengetahui ini adalah salah satu momentum untuk mensyiarkan agama kita, yaitu Islam. Dengan apa? Dengan acara peristiwa nuzulul Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Banna, beliau pernah mengatakan apa? Na'malu fima tafakna. Beramallah, lakukanlah apa yang kita sepakati. Wa na'taziru fima talafna. Dan berlapang dadalah ketika terjadi di situ perbedaan pendapat. Walaupun kita ada perbedaan pendapat dengan kaum-kaum sebelah, akan tetapi mari kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh mulia ini, kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Kita tingkatkan kualitas kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman, yang yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Allah berikan petunjuk, yaitu Al-Quran kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui mana jalan yang lurus dan mana yang jalan yang tidak lurus. Maka ini Al-Quran sebagai kunci bagi kita kaum muslimin agar kita nanti kelaknya mendapatkan di bulan Ramadan dan di akhir Ramadan kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang kita inginkan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di akhir Ramadan kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhir kami berpesan kepada hadirin sekalian, marilah kita gunakan bulan Ramadan ini, momentum kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kalaulah di bulan Ramadan ini kita nggak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak bisa melakukan hal-hal baik di bulan Ramadan ini, apalagi di bulan-bulan yang lain, maka mustahil kita bakal melakukan hal-hal yang baik. Di bulan Ramadan saja kita meninggalkan hal-hal baik, apalagi di bulan yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ini pesan kami kepada kaum muslimin, marilah kita jaga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan kenikmatan dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah tersebut. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma Kuliah Ramadan.